Bapak Ibu, dengan ucapan bismillah kita mulai ya kuliah kita. Sistemnya diskusi ya Bu, tapi kita ingin komitmen bersama lah biar rame nih kan, cuma berapa 6 orang ya. Alhamdulillah tahun kemarin tuh 9 orang kalau nggak salah. Nah, kita komitmen yang pertama ini kita sistem diskusi atau tanya jawab biar tidak ngantuk dan tidak saya aja ngomong ngobrol, tapi kita reaktif dari masing-masing pengalaman kita ya Bapak ya, Bapak Ibu, pengalaman bagaimana kaitannya dengan mata kuliah kita. Saya kira kita praktekkan di alam nyata ya untuk memahami manajemen ya. Tapi saya sebagai dosen tentunya hanya memberikan teori-teori ya Bu ya. Kita padukan teori dengan praktek di kenyataan. Dan saya paham bahwa tidak bisa semuanya teori yang bisa dipraktekkan, atau mungkin kita belum menemukan konsep teori karena kita minim literasi ya. Nah, kita coba mengenakan dulu mata kuliah apa itu manajemen kinerja. Nah, saya ingin diskusi sebetulnya yang menurut pemahaman Ibu, Bapak, apa itu manajemen dan apa itu kinerja. Barangkali ada nyayan Bu-nya, walaupun jurusannya berbeda. Mungkin untuk Bu Dina, Bu siapa tadi itu udah paham ya, karena kita diperkenalkan dalam mata kuliah MSTM. Silakan yang pertama ingin menyampaikan menurut pemahaman Ibu Bapak itu apa manajemen dan apa itu kinerja. Yuk Ibu diskusi ya. Jangan takut salah Bu ya. Gak apa-apa, kita boleh salah karena kita beda dengan anak-anak yang masih cemerlang, literasinya banyak. Kita mah disibukkan dalam pekerjaan. Jadi untuk membaca informasi yang lain itu kayaknya kita hanya minim sekali. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan apa itu manajemen, apa itu kinerja. Silahkan. Mau Pak Yayat, Bu Dinar, Bu Depi, silahkan. Plok aja Bu lah ya. Manajemen teh ini, kinerja teh ini, jangan susah-susah lah. Nah, kita mau bukan komputer ya. Ada yang menyampaikan? Boleh coba Pak. Oke, Bu Dinar, mangga. Kalau manajemen itu suatu proses pengelolaan Pak, dan penataan dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu hasil yang maksimal. Sedangkan kalau kinerja itu merupakan suatu hasil dari kualitas atau kuantitas itu Pak. Oke, ya bisa kita tampung. Mangga, silakan Pak Yat, barangkali mau menyampaikan. Silakan. Manajemen adalah sebuah proses yang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Oke. Sedangkan kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui oleh dan dikomunikasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi. Oke, siap. Oke, Bu Depi silakan. Manajemen itu adalah suatu proses pengelolaan dalam suatu organisasi, baik itu sumber daya manusia ataupun proses-proses lainnya. Sedangkan kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang atau sebuah perbuatan yang dituntut dari seseorang tersebut untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang diinginkan. Mungkin seperti itu. Oke, baik ya. Pak Agus kemana Pak Agus? Silakan Pak Agus. Bisa muncul, kayaknya terlempar gitu ya. Ada Pak. Oh ada. Oh silakan Pak Agus, silakan. Kalau ya, izin Pak. Kalau untuk dari definisi suatu manajemen itu satu kegiatan, suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan, memastikan bahwa secara organisasi telah yang ditetapkan secara kinerja itu suatu bentuk perbuatan atau hasil yang
apa yang dilakukan proses dalam suatu manajemen tersebut. Oke, siap. Bangga, yang lainnya kita biar semangat. Ada yang menyampaikan? Bu, siapa tadi? Masih ada? Iya, Pak. Oke, silakan. Kalau manajemen adalah suatu sistem bagaimana mencapai kinerja untuk memberikan nilai tambah bagi pihak karyawan. Kalau misalnya kalau kinerja adalah hasil dari kerja secara kuantitas dan kualitas Pak yang dicapai oleh seorang pegawai. Begitu Pak. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sebenarnya sudah menguasai semuanya ya. Pada dasarnya udah paham apa itu manajemen, apa itu kinerja. Tadi pada intinya semuanya udah benar ya Bapak Ibu. Nah kita cari menurut teori ya Bu ya. Tapi pada dasarnya semuanya sudah muncul semuanya dari karakter. Nah inilah Bapak Ibu menurut teori ya buku-buku dari Heath, Black dan Porter, kemudian Robin dan Coulter dan Certo ya. Sini diterangkan bahwa manajemen merupakan proses perancangan ya atau pengelolaan yang menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas di dalam organisasi ya. The process of assembly and using a set of issues at goal directed manner to accomplish take in or organizational itu ya. Jadi intinya adalah proses perancangan atau peramuan atau pengaturan ya dengan menggunakan sumber daya dalam mencapai tujuan untuk mencapai organisasi. Sedangkan berdasarkan penamaan Tolkien kata adalah yaitu penggunaan atau melibatkan koordinasi ya dengan melihat aktivitas pekerjaan orang lain ya dan aktivitas mereka ya untuk mencapai pekerjaan yang efektif dan efisien ya. Untuk Robin. Kemudian dari Certo adalah suatu proses ya dalam pencapaian tujuan organisasi ya, dalam hal ini pekerjaan dengan mempergunakan orang lain ya atau organisasi lain ya, gitu ya Bapak Ibu. Nah kita Indonesiakan ya biar mudah nih. Ya, tadi dijelaskan bahwa manajemen adalah ya ini proses pengelolaan dan pengawasan dalam membangun sumber daya yang ada dalam pencapaian organisasi yang efektif dan efisien ya. Nah, sedangkan manajemen kinerja ini ada dua ya, yaitu suatu proses komunikasi yang berkesinambungan dan kemitraan antara karyawan dan para manajer atau supervisor dalam organisasi untuk melaksanakan yang baik, terukur, efektif dan efisien ya. Sedangkan kinerja yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas tadi yang disampaikan, yang dicapai setiap karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam suatu periode tertentu sebetulnya ya. Nah ini Bapak Ibu pengertian dari manajemen ya. Tadi sudah jelas, sudah benar, semuanya memahami pada intinya bahwa manajemen proses pengorganisasian, pengawasan dalam membangun sumber daya yang ada dalam mencapai. Dan ada pemahaman lain, pengelolaan, perencanaan ya, atau dalam Zone Payol disingkat dari dengan suatu kata disebut FAC ya, FAC ya, planning, organizing, activity,
controlling, ya. Nah, itu John Pyle, ya. Nah, Bapak Ibu, saya kira paham apa yang dimaksud dengan manajemen kerja. Nah, dalam hal ini sebetulnya tadi adalah hanya untuk mengenal awal. Sebenarnya mata kuliah kita pada tema ini adalah manajemen dan pengelolaan kinerja. Apa manajemen? Nah, diantaranya tadi sudah disampaikan, tapi di dalam teori lain ini ditegaskan kembali, ya, bahwa manajemen itu adalah suatu proses hubungan timbal balik secara erat atau komunikasi yang berkesinambungan, kemitraan antar karyawan, manajer atau supervisor. Di sisi lain, suatu proses kegiatan membangun dan mengelola harapan tentang kinerja yang baik serta melaksanakan kerja secara efektif. Sisi lain, suatu sistem bagaimana mencapai kinerja. Jadi sebetulnya kalau kita paham tadi seperti Bapak Ibu sudah paham, yang jelas mengartikan manajemen kerja pada intinya adalah pengaturan, ya, pengelolaan, itu intinya. Sedangkan penilaian kerja adalah menilai kinerja hanya bagian dari sistem manajemen kerja. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ditanyakan apa sih bedanya manajemen kerja dan penilaian kinerja. Penilaian kerja merupakan bagian dari manajemen, ya, proses manajemen. Karena di situ ada planning, kemudian ada organizing, ya, activating dan controlling. Nah, penilaian merupakan bagian dari manajemen, yaitu controlling, ya Bapak Ibu, ya. Jadi di dalam proses manajemen, penilaian kerja merupakan bagian dari controlling, ya, dari manajemen. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ada beda, ya, antara manajemen kerja dan penilaian kinerja. Kadang-kadang kita di lapangan ada yang menyampaikan bahwa antara manajemen kinerja dan penilaian kerja itu sama. Oke, ukuran dalam pelayanan pencapaian kinerja. Tentunya dalam manajemen kita diupayakan, ya, seorang manajer juga harus membina, kemudian mengajarkan supaya semua tim yaitu memberikan pelayanan yang terbaik, ya. Tentunya dalam organisasi, setiap organisasi pelayanan terbaik itu atau performance level itu diharapkan semuanya. Tapi bagaimana terbentuk pelayanan terbaik tentunya dipengaruhi oleh berbagai hal. Yang pertama yaitu fasilitas dan peralatan fisik, ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau Ibu menggunakan variabel dalam penelitian itu masuknya kepada lingkungan kerja. Ada lingkungan fisik, ada lingkungan fisik, ya. Kita akan memberikan pelayanan terbaik jika fasilitas tersebut. Pelayanan fisik ada berhubungan dengan alat-alat, ya, yang digunakan. Pada saat ini kita mungkin menggunakan alat komputer, ya, dan Wi-Fi, alat untuk komunikasi. Nah, bagaimana kualitas Wi-Fi di lingkungan kerja kita untuk menyelesaikan tugas kita. Sedangkan lingkungan non fisik itu berhubungan dengan rekan kerja, Bapak Ibu, ya. Kita bagaimana komunikasi dengan rekan kerja, bagaimana saling mendukung dan saling melengkapi. Nah, disitulah terjadi bahwa lingkungan kerja akan memberikan dampak positif terhadap pelayanan. Nah, ini satu variabel, ya Bapak Ibu. Kalau dalam penelitian Ibu nanti diantaranya lingkungan kerja sangat mendukung pada terbentuknya pelayanan terbaik. Yang kedua, keyakinan pengetahuan tenaga kerja. Seorang manajer harus memiliki keyakinan atau kepercayaan, ya, terhadap pegawai, ya. Nah, kita seandainya dipercaya oleh pimpinan, biasanya kita suka berusaha walaupun
apa yang ditugaskan kepada tidak paham, tidak mengerti. Tapi kalau mendapat kepercayaan itu kita selalu mencari sumber, mencari informasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Ya, kemudian ini yang dapat diandalkan dan tepat. Tentunya seorang manajer juga harus mampu memantau, mengetahui bahwa apa yang kita tugaskan atau yang dikerjakan oleh karyawan, mereka memiliki kemampuan yang handal, ya. Selanjutnya trust atau perhatian, ya, kepercayaan, perhatian manajer, ya. Tentunya apa yang kita kerjakan, ya, ingin mendapat perhatian dari manajer, ya. Baik buruknya pekerjaan kita dapat dihargai, ya. Seandainya baik, maka tentunya manajer harus memberikan reward, ya. Dan seandainya kurang baik, tentunya punishment juga harus diberikan, ya, dengan berbagai teknik untuk memberikan peningkatan kerja pada pegawai. Selanjutnya, bantuan tepat pada waktunya ini juga memberikan dampak yang baik terhadap pelayanan karyawan, ya. Jadi seandainya misalnya dalam suatu pekerjaan kita mengerjakan sesuatu tapi ada hal yang tidak diperhatikan, contohnya ya support dari wifi atau apa ya yang lain, atau misalnya kita membutuhkan sebuah alat tapi kadang-kadang misalnya tidak respect, ya, misalnya telat memberikannya, itu juga akan memberikan dampak pada pelayanan pegawai. Jadi intinya di sini dalam manajemen ini adalah bagaimana seorang pegawai memiliki kerja terbaik tergantung di antaranya ada 5 unsur ini yang akan mendukung mereka, ya Bapak Ibu, termasuk kita mengalaminya. Tentunya Bapak Ibu akan memberikan semangat kerja apabila semuanya sudah dilengkapi. Dan satu hal yang menjadi finishing kita adalah bagaimana perhatian manajer terhadap kita, ya. Tentunya di situ reward dan punishment berlaku. Kita kadang-kadang bekerja sama, ya. Ya, kalau kami mungkin ya PNS Pak Agus, kemudian ini kerja hebat apapun tetap gajinya sakitu, ya. Pak Agus, ya. Beda dengan perusahaan, dengan Bu Dinar itu kerja maksimal itu pasti hasilnya luar biasa, ya Pak, ya. Dan akan memberikan kita sebagai PNS itu beda Bu Dinar, ya. Kita udah kerja buntang-banting tapi kita tidak menurunkan semangat kita. Tentunya ada teman kita yang akan melihat kita, Bapak Ibu, bagus, ya, kerjanya bagus, ya. Pada intinya insya Allah promosi kita akan diperoleh. Tapi ya gitu, ya, di lingkungan pemerintahan tidak hanya cukup kerja dengan baik, Bu. Kadang-kadang ya kita sudah maksimal pekerjaan, kerjaan udah baik dan sebagainya, tapi kita kurang relasinya atau kurang pendekatan dengan terutama pimpinan, ya. Itulah jadi kecewa, kita banyak kecewa, ya. Kalau di perusahaan beda, ya. Di perusahaan oke, kamu mau gaji berapa? Punya ide apa itu? Kalau di pemerintahan, Pak, sama Pak Agus, ya, yang dirasakan, ya Pak Yayat, ya, sama, ya. Kita kerja buntang-banting tetap baik, sakit tuh, ya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi kebaikan buat kita dan menjadi nilai, Bapak Ibu. Jadi nggak sama, walaupun kita mungkin karir tidak secepat orang lain, tapi attitude kita di mata orang itu akan dihargai, ya. Emas itu dimanapun pasti, walaupun di lumpur sekalipun tetap emas. Oke. Kemudian manajer, ya, karena kita fokus di sini adalah pembicaraan kita adalah manajer, karena kemajuan kemunduran dalam sebuah organisasi tergantung bagaimana kemampuan manajer itu sendiri, ya. Ya, umpamakan kita adalah sebagai manajer di suatu organisasi, ya. Nah, tentunya
ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam mengelola masalah kinerja. Di sini dijelaskan bahwa manajer merupakan figur utama ya pada struktur organisasi. Serta ya jelas ya bahwa pimpinan atau manajer itu akan menjadi pengatur ritme dalam organisasi ya. Nah, Bapak Ibu, ada perbedaan antara pemimpin dan manajer di sini ya. Jadi kalau saya sebagai kepala sekolah ada dua jabatan yang saya raih, yaitu sebagai manajer dan sebagai pimpinan ya. Nah, apa bedanya manajer dan pimpinan? Biasanya tidak semua pimpinan yang menjadi tidak menjadi legalitas ya gitu. Kalau pemimpin itu tidak semua yang legalitas ya. Punten, misalnya ada suatu kelompok di dalam tim perampok gitu ya. Tim perampok di situ ada pimpinannya. Nah, itu pemimpin ya. Gitu. Jadi pemimpin itu bisa ilegal ya. Artinya tidak resmi pakai SK. Siapapun dalam kelompok itu yang menjadi tokoh itulah pemimpin. Ada juga yang mendapat SK atau surat keputusan ya. Tapi manajer pada umumnya adalah memiliki ilegal ya, manajer ya. Jadi manajer itu kalau seorang manajer pasti pemimpin. Tapi pemimpin tidak serta-merta menjadi seorang manajer. Oleh sebab itu, dalam hal ini manajer merupakan figur utama untuk menjadi sopir dalam organisasi ya, motor atau sopir yang menjadi dalam organisasi untuk mengelola sebuah organisasi. Kemudian efektivitas pada tindakan manajer tergantung pada kemampuan manajer. Nah, di sini permasalahan. Jadi maju mundurnya sebuah perusahaan atau organisasi, bagaimana manajer terampil membangkitkan, memberikan motivasi, membimbing, mengarahkan ya, gitu. Karena pada prinsipnya seorang pemimpin atau manajer adalah suatu kemampuan yang mampu mengajak ya orang lain untuk bergerak sesuai arah tujuan yang akan kita capai. Kemudian permasalahan lain bahwa manajer dapat membantu mengintegrasikan sasaran organisasi ya, terutama dalam mengkomunikasikan pekerjaan, Bu ya. Jadi bukan saja hanya memberikan tugas, tapi bagaimana tugas itu bisa dikomunikasikan dan dipahami oleh karyawan ya, oleh karyawan. Gitu. Selanjutnya tanggung jawab manajer ya, berada pada kedudukan yang strategis. Tentu ya bahwa seorang pimpinan atau manajer kedudukan strategis karena kebijakan-kebijakan tentang hal pekerjaan atau tentunya ditetapkan oleh seorang manajer. Kemudian seorang manajer dikatakan berhubungan erat dengan usaha untuk memotivasi pekerja ya dalam menghadapi kasus-kasus ya. Bapak Ibu, tentunya kita sebagai manajer bukan saja hanya tahu jumlah pegawai, tapi paling tidak kita memahami ya karakter pegawai masing-masing, kemampuan masing-masing, dan jangan lupa tentu ya bukan ini masalah pribadi pun diusahakan kita tahu sehingga apa yang dihadapi oleh karyawan kita bisa tahu ya kenapa ini karyawan seperti ini, oh ada masalah. Nah, kita sebagai manajer tentunya harus membantu dengan ya sesuai kemampuan. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu ya di perusahaan-perusahaan itu sangat keras sekali. Kemarin kemarin saya berhubungan dengan para mahasiswa yang di perusahaan ya, para manajer-manajer ya ternyata ya begitu ya, hubungan dengan karyawan kurang bagus lah itu. Jadi karyawan pokoknya diporsir tenaganya tapi tidak ada perhatian khusus hubungan emosional antara karyawan dengan pimpinan ya. Nah, kita di pemerintahan masih ada Ibu Bapak ya, ada hubungan emosional antar perusahaan dan pimpinan, dan di perusahaan terasa sekali bagaimana pemimpin atau manajer menjadi seorang bos ya yang enak mengatur kita atau mengatur karyawan.
Ya, di sisi lain ya, manajemen atau manajer itu harus memahami permasalahan lain, terutama di perusahaan ya, tingkat keluar masuk karyawan ya. Nah, ini tentunya ada masalah yang harus dihadapi ya. Artinya permasalahan seorang karyawan mungkin tidak betah atau mungkin tidak keseimbangan antara gaji dan sebagainya. Jadi terjadilah turnover pekerjaan keluar masuk ya. Nah, ini harus tahu ya. Kemudian masalah kesulitan mendapat karyawan yang berkualitas. Tentunya ini juga tidak semua karyawan memiliki kualitas ya. Artinya biasanya orang yang memiliki kinerja berkualitas diancana karena dia sangat menyenangi apa yang dikerjakan atau yang ditugaskan oleh dia ya. Nah, di sisi lain tentunya tadi yang berhubungan yang tadi ya, yang di atas, lingkungan juga mempengaruhi ya, alat, kemudian teman kerja, kemudian perhatian pimpinan, itu akan memberikan dampak terhadap hasilnya kalau karyawan yang berkualitas ya. Nah, tentunya juga di awal rekrutmen ya, itu ditentukan aspek-aspek yang harus dikuasai, tentunya itu akan menjadi arah pada pemilihan tenaga kerja. Kemudian terjadinya stres berkelanjutan, titik terang ya. Ini bisa terjadi di pihak karyawan atau mungkin bisa pimpinan juga. Itu permasalahan yang timbul di dalam sebuah organisasi, terutama terjadi dalam lingkungan manajemen ya. Kemudian terjadi frekuensi penerimaan karyawan dan pemutusan hubungan kerja relatif tinggi ya. Nah, ini permasalahan yang harus ditangani juga ya. Ya bagi karyawan-karyawan di perusahaan ini sering terjadi. Ternyata di dalamnya merasa terlalu depresi terlalu berat ya. Jadi saya mendapat informasi dari teman-teman mahasiswa yang kemarin yang duduk di perusahaan, tentunya tuntutan yang tinggi dengan kemampuan yang terbatas tentunya akan menjadi permasalahan, sehingga terjadi frekuensi penerimaan karyawan yang terus berubah ya itu. Jadi ada pekerjaan yang tidak betah dan tidak nyaman ya, sehingga bisa keluar. Kita tahu bahwa perusahaan kita sekarang banyak yang ditangani oleh bangsa-bangsa asing ya, yang kinerjanya lebih keras ya. Kita Korea, kemudian Jepang ya. Kita biasanya mengatur ritme pekerjaan sehingga tingkat kualitas kerja kita adalah tidak sesuai dengan mereka. Kita pahami bahwa hidup mereka adalah di sisi lain lah, secara spiritual itu hanya masalah duniawi, terus kerja aja, tidak ada harapan yang lain ya. Sedangkan kita sebagai Muslim ya biasanya terbatas dengan bahwa kita ya Allah membatasi diri, jangan terlalu capek di dunia ya, tapi juga kita tidak berleha-leha. Nah, ini akan menjadi pertimbangan buat mereka ya. Ya alhamdulillah sekarang ada perhatian ya, karyawan ya bisa mengikuti dengan tidak meninggalkan sebagai umat yang beragama. Kemudian ada masalah lain ya diantaranya ada karyawan yang susah diajak kerjasama ya. Kita juga sama di pemerintahan ya, itu ada ya yang sulit bekerja sama. Maaf, seperti kami contoh ya, misalnya maaf ada guru-guru yang sudah menjelang pensiun ya, yang generasinya generasi lama, ketika diajak tentang kemampuan IT yaitu susah ya. Nah, itu juga akan berpengaruh ya. Nah, pada umumnya di pemerintahan generasi lama itu sulit ya untuk diajak bersama, terutama berhubungan dengan IT. Ya, ini juga masalah yang harus diselesaikan oleh manajemen. Kemudian proses menciptakan dan mengimplementasikan rencana strategis baru ya. Tentunya setiap periode
setiap beberapa tahun sekali kita harus merubah, merancang ya, setelah diadakan evaluasi tentang pekerjaan. Setelah itu kita harus membuat rancangan baru ya. Nah, inilah hambatan kadang-kadang dalam membuat rancangan baru, keterlibatan partisipasi seluruh anggota organisasi, tidak semua dapat memberikan kontribusi yang baik. Kemudian menurun dan tidak adanya komitmen dan loyalitas. Nah, kita terutama di pemerintahan tentu loyalitas dan komitmen itu dibutuhkan saat tinggi, apalagi di perusahaan ya. Gitu. Kadang-kadang apa yang tidak kita cocok dalam pikiran kita dengan kemampuan kita ya, tapi karena pimpinan yang menyuruh, kita harus ikut karena adalah pemimpin pengatur kebijakan yang harus kita lakukan ya. Gitu. Jadi komitmen dan loyalitas itu paling utama ya dalam posisi sebagai karyawan ya. Kita harus mengikuti apa instruksi yang harus disampaikan oleh pimpinan, sekalipun bukan pekerjaan kita ya, sekalipun tidak sesuai dengan pekerjaan kita. Komitmen dan loyalitas itu sangat diharapkan dalam organisasi. Kemudian pemulihan akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK ya. Nah, ini juga di dalam perusahaan itu luar biasa yang menggoncang keuangan yang ada di perusahaan tersebut ya. Karena harus bertanggung jawab tentang PHK pekerja yang mungkin dikeluarkan atau sudah mangsa pensiun. Kemudian proses-proses aliran pekerjaan tidak efisien ya, tentunya bawahan kita, tentunya di bawah manajer ada bagian-bagian yang tentunya harus dipantau, diketahui sehingga proses aliran pekerjaan atau pemindahan atau mutasi ya harus efektif sehingga tidak seenaknya kita mengalihkan. Kemudian orang tidak lagi merasa bahwa pekerjaan mereka berarti. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Maaf, mungkin di antara Bapak Ibu merasakan bahwa kita pekerjaan ini merasa tidak dihargai oleh pimpinan kita, oleh teman kita ya. Rasanya kita sudah bekerja maksimal, tapi tidak ada penghargaan. Kita udah bekerja, kadang-kadang bekerja lebih dari target kerja ya, tapi tidak ada perhatian ya dari rekan kerja atau pimpinan. Nah, ini perlu ditindaklanjuti atau perlu dipahami oleh seorang pimpinan atau manajer. Kemudian ini yang bahaya juga ya, takut berbicara jujur ya. Ini yang tentunya terjadi di lingkungan organisasi karena takut menyampaikan hal-hal yang akan berakibat pada dirinya, tentunya susah berbicara jujur ya. Nah, ini justru menunjukkan bahwa lingkungan kerja itu kurang baik. Selanjutnya timbulnya kebingungan terhadap tujuan organisasi yang sekarang dan yang akan datang. Ini apalagi ya, visi misi perusahaan atau organisasi ini bingung nih ya. Karyawan itu bingung bagaimana mereka bekerja dengan baik ya. Seandainya terjadi ada kebingungan apa yang harus dikerjakan itu ya. Nah, ini di sini tentunya para manajer harus menyampaikan rincian kerja yang bisa dipahami ya. Selanjutnya legitimasi sistem yang ada sekarang menjadi masalah ya. Banyak kebijakan-kebijakan yang terjadi tentunya akan memberatkan karyawan ya. Terutama saya lihat di informasi bahwa karyawan protes karena kebijakan-kebijakan sehubungan dengan merugikan karyawan. Nah, ini terjadi yang akan berdampak pada kericuhan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Kemudian bahaya sekali bila muncul bahwa karyawan merasa tidak berguna di dalam lingkungannya. Nah, ini juga akibat mungkin penghargaan yang tidak adil dan mereka merasa pekerjaan mereka tidak bermanfaat. Kemudian tidak pernah bersedia cukup waktu untuk mengurus
persoalan soal ini atau masalah-masalah orang lain. Nah ini juga oleh seorang manajer harus dihindari. Kita suruh memberi cukup waktu pada seseorang yang mengalami kesulitan ya. Tentunya koordinasi di antara pekerjaan dengan lingkungannya tentunya harus harmonis. Oke, sampai di sini kita hentikan dulu ya. Coba kita lihat ke organisasi masing-masing ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu penanganan ya masalah-masalah yang ada di lingkungan Ibu ya. Bagaimana rekan kerja terhadap kita, bagaimana keadaan lingkungan kerja. Jadi apa menurut Bapak Ibu yang dirasakan sudah cukup dan apa yang dirasakan oleh Ibu, Bapak Ibu yang masih perbaikan ya. Karena tadi ada perhatian atasan, ada lingkungan, ada teman kerja, ada mungkin kebijakan-kebijakan yang merepotkan kita. Boleh kita atau bertanya atau menyampaikan apa yang Bapak Ibu rasakan berkaitan dengan masalah-masalah tentang manajemen di lingkungan Bapak Ibu. Boleh mengungkapkan, silahkan. Boleh bertanya atau boleh mengungkapkan. Saya ingin bahwa kita penerapan di lingkungan masing-masing ya. Tentunya ada masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi ya, ketidaknyamanan sebagainya. Boleh diungkapkan sehubungan dengan pengelolaan di lingkungan. Silakan Bapak Ibu, kita nyantai, kita sharing ya, supaya kita tidak vakum ya. Oke, silakan. Siapa? Bapak, boleh saya sedikit sharing sedikit? Oke, Ibu Dinar, silakan Ibu Dinar. Kebetulan kan saya kan ada usaha sendiri Pak. Okay. Tapi memang betul yang tadi banyak diutarakan di mata kuliah ini Pak. Memang kita sebagai posisinya, maaf di sini kan saya sebagai ownernya dan saya sebagai istilahnya manajer yang saya harus tahu nih karyawan saya bagaimana. Nah karena ini betul sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja mereka Pak. Jadi kita memang harus tahu kondisi masing-masing karyawan kita pada awalnya dan bagaimana kinerja dia pada saat dia bekerja di perusahaan kita. Dan kita juga memang harus memperhatikan betul cara dia bekerja bagaimana dan membantu proses-prosesnya. Jadi kita tidak bisa meninggalkan begitu saja proses-proses yang ada di perusahaan kita gitu Pak. Kita memang harus terjun langsung juga Pak. Kalau perusahaan seperti saya catering itu Pak. Jadi saya memang harus melihat gitu prosesnya gitu. Jadi mereka juga merasa terbantu. Jadi antara saya dengan karyawan tidak ada canggung gitu Pak. Jadi kalau ada apa-apa kita langsung komunikasi gitu Pak. Jadi tidak ada tidak ada kagok lah istilah Sundanya mungkin ya Pak ya. Jadi ada apa-apa langsung dikomunikasikan gitu Pak. Ada masalah sedikit tolong komunikasikan. Jadi ada keterbukaan juga antara karyawan dengan atasannya gitu, istilahnya seperti itu sih Pak. Hanya itu aja Pak sharing dari saya. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan perusahaannya sukses. Betul Pak, Ibu ya, Bu Dinar. Ya. Bahwa insya Allah kalau kita perhatian terhadap karyawan, terutama insya Allah Pak Inan, bisa terus dipantau ya, bisa dirasakan. Kita perusahaan, apalagi Bu Dinar harus terjun dulu semuanya ya. Kita sampai mendapatkan titik kepercayaan kepada karyawan, insya Allah ya. Oke, terima kasih Bu Dinar ya. Mangga yang lainnya silakan. Barangkali ada yang saya ingin mengungkapkan dari kasus masing-masing ya. Silakan. Boleh silakan. Bapak Ibu, kita sharing aja. Apa yang dirasakan Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan manajemen ya, sehubungan dengan hubungan dengan atasan, kemudian dengan rekan kerja, dengan lingkungan, dengan peralatan ya. Itu tentunya kemudian ada sikap-sikap ya yang mungkin kurang menyenangkan dan sebagainya. Gak apa-apa, kita di sini biar kita diskusikan dengan rekan yang lain, teman-teman yang lain. Silakan yang lain. Mangga Bu Devi, mangga Pak Yayat, Pak Agus, silakan.
di pemerintahan gimana Pak? Ya di lapangan kadang-kadang banyak yang tidak sesuai dengan konsep teori ya. Ya itulah karena mereka juga tidak semua belajar manajemen Bu ya Pak. Silakan yang lain. Oke. Halo Pak. Oke. Bangga. Siapa Pak Agus? Mohon. Bangga Pak Agus. Oke, mana Pak Agus di Disub? Disub ya? Laras Pak. Bangga Pak Agus. Mungkin pada dasarnya juga Bapak udah mengetahui ya, sama aparatur sipil negara. Memang berangkatnya kita itu dari dasarnya kebijakan ya Pak, mungkin kebijakan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa kita suatu pekerjaan atau melaksanakan kegiatan yang ada di lingkungan organisasi itu kita berpatok pada suatu aturan. Namun hal-hal tersebut itu mungkin tergantung dari organisasi tersebut juga yang menjalankan sistemnya sudah dibentuk apa gimana kaitan dengan kerja atau maupun manajemen. Pengaruh besar itu cukup besar untuk seorang manajerial atau manajemen pimpinan ya. Hal ini mungkin dari pengawasan atau dari pembinaan seorang pimpinan terhadap bawahan. Nah, di sini mungkin ada hal-hal yang mungkin dari sumber daya yang itu tidak semua sama ya Pak, mungkin dari studi apa yang mereka dapatkan menyangkut dengan hubungan dengan kompetensi yang akan didapatkan. Nah, hal itu mungkin komunikasi sangat erat sekali untuk hubungan antara pimpinan dan bawahan. Nah, yang maksud dari pembicaraan saya ini Pak, dalam satu pemerintahan itu memang dari gaya kepemimpinan itu beda-beda. Pengaruh kalau dari mungkin pengaruh cukup besar ya Pak sebagai pemimpinan. Ya mungkin selama ini banyak aturan yang berubah, mulai dari aturan undang-undang ASN itu sendiri, ditunjang dengan kemajuan teknologi sekarang menggunakan digital. Mungkin dulu secara penilaian kinerjanya melalui dengan manual, sekarang melalui dengan aplikasi gitu. Tapi alhamdulillah gitu secara ini ada perubahan-perubahan yang lebih menuju efektif dan efisien. Ya. Namun hal-hal tersebut tidak menjadi suatu jaminan untuk selalu mendapatkan sesuatu yang ingin ditetapkan dalam suatu organisasi. Tetap kita memerlukan suatu komunikasi yang selalu konsisten antara di suatu lingkungan tersendiri, terutama antara top manager itu sendiri dengan bawahannya, yaitu secara vertikal maupun horizontal. Insya Allah mungkin kedepannya untuk perubahan-perubahan sosok ASN itu lebih meningkatkan ke pelayanan tersebut. Karena terkadang mungkin sering kita implementasinya Pak, implementasinya dari suatu kebijakan. Mungkin Bapak juga lebih paham Pak. Siap. Ya. Izin Pak sebentar yang dari mungkin ada yang lebih masukan yang lainnya. Sekian dulu Pak. Ya, terima kasih Pak Agus ya. Insya Allah nanti kalau sudah jadi Kadishub ya, Agus. Amin. Insya Allah sudah S2 lah Insya Allah nanti ya. Amin Pak, mohon Pak. Mohon ini bimbingan dan arahannya dari Bapak. Lah. Ya Insya Allah lah pengalaman Pak Agus yang perlu kita camkan dalam hati kita adalah menghargai orang lain ya. Insya Allah lamun orang menghargai orang lain pada dasarnya adalah menghargai kita. Perhatian orang lain, kepada kita memperhatikan orang lain, yakin kita akan diperhatikan orang lain. Itu akan kembali kepada kita Pak Agus.
Ya, betul pernah dengar saya juga ada siapa ya pendapat dari Dimok dan Keong itu kalau jadi intinya administrasi itu manajemen, manajemen itu kepemimpinan, inti kepemimpinan itu dari kebijakan, terus kebijakan itu dari itu silaturahmi Pak. Oke, larinya ke situ ya. Iya betul. Iya. Insya Allah lah kalau kita paham, Insya Allah Pak Agus nanti mendapatkan bagaimana manajemen mengatur, yang menghargai, kemudian mengevaluasi ya. Betul Pak. Nanti akan ditemukan lah Pak Agus. Mudah-mudahan bukan hanya mencapai ijazah saja Pak Agus, tapi kita mendapat pengetahuan di sini ya, terutama Insya Allah kepercayaan diri Pak Agus nanti akan meningkat sesuai dengan kemampuan. Amin. Kemampuannya Insya Allah Pak ya, Insya Allah. Dan saya tahu persis bagaimana di Dishub ya, berbeda dengan yang lain. Iya Pak. Ya. Tapi intinya kita senang dalam pekerjaan itu. Kalau kita senang, apapun yang dihadapi itu tidak masalah ya. Betul Pak. Hidup ini kan ujian Pak Gus ya. Ujian semuanya juga hidup. Kita menghadapi pimpinan yang keras, tegas ya. Kesiangan sedikit juga, waduh rame gitu ya. Kemudian ya semuanya berbeda-beda. Tapi itu menunjukkan bahwa aliran kita itu tidak dalam satu posisi tapi berputar gitu ya. Dari di situ akan menjadi ilmu Pak Agus ya, bukan kita membaca buku mah males ya Pak ya. Tapi membaca kondisi itu ilmu buat kita. Oh ini apa? Oh ininya bagus, ininya kurang bagus. Kita ikuti, pilih yang bagusnya. Kita sebagai karyawan ternyata apa yang disampaikan pimpinan itu tidak enak gitu ya. Nah kita jangan coba-coba lagi melakukan itu gitu. Kita pernah bagaimana? Oke, keinginan karyawan begini ya. Sehingga karyawan itu tidak takut dengan pelaksana kerjanya, tapi dia dengan kesadarannya itu ya. Jadi mereka merasa bertanggung jawab apa yang dikerjakannya. Tidak takut gitu ya. Ya, kita ikuti pimpinan, kebijakan pimpinan, tapi kita juga apalagi tugas di Dishub ya, kita juga harus paham dengan lingkungan masyarakat ya. Serba salah Pak Agus kalau kita tadi komitmen dan loyalitas terhadap atasan ya, Dishub itu ya tentu apalagi kalau ditugas di lapangan itu adalah agak rawan ya. Betul. Tentunya ya kita harus menyeimbangkan bagaimana menghadapi masyarakat yang tentunya pengetahuannya tentu berbeda dan tidak mengerti tugas kita gitu. Itu kan emosi yang muncul ya, kecerdasan emosional. Ya, disitulah saya yakin, lumayan lah tantangannya. Disitulah kecerdasan emosional harus muncul ya. Ya kita harus hati kita harus tenang, harus memahami mereka. Kalau atur nuhun bagus ya. Sami-sami Pak. Atur nuhun Pak. Oke, mangga yang lainnya menyampaikan di lingkungan kerja masing-masing. Silakan. Izin Pak. Ya, dengan siapa? Sama Rini Pak. Oh Bu Rini, mangga Bu Rini. Untuk manajemen kinerja ya Pak, karena kita memang ASN ini memang sudah ada pakemnya ya Pak ya. Kita ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi di nomor 8 tahun 2021. Jadi sekarang memang kinerja ASN itu sudah harus sistematis Pak, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian kinerja dan tindak lanjutnya. Jadi memang PNS sekarang juga dituntut untuk mampu menghadapi semuanya gitu Pak, menghadapi semua perubahannya, dan nggak bisa kayak kalau dulu ada prinsip, ada image bahwa PNS itu santai, sekarang nggak kayaknya Pak. Jadi manajemen kinerja kita memang sekarang sudah sangat terukur terkait dengan berbagai perubahan ya Pak ya. Jadi transformasi digital juga menuntut kita untuk jadi ASN yang layanan-layanan e-government itu membuat kita memang harus mampu untuk mengejar segala perubahan gitu Pak. Seperti di kita, manajemen kinerja kita sekarang sudah terukur dengan terkait dengan kedisiplinan. Kita udah punya daftar hadir elektronik Pak, di mana titiknya tuh memang harus tepat, waktunya harus tepat gitu. Terus terkait dengan penilaian kinerja, kita punya sistem penilaian kinerja online ya Pak. Jadi
dari sana tuh bisa terukur penilaian kinerja kita dari bawah ke atas gitu, dan itu mempengaruhi penilaian ke atasnya gitu. Ketika kita misalnya penilaian kinerja kita jelek, ke atasnya tuh berpengaruh Pak, dan itu imbasnya juga ke tunjangan ya Pak ya. Jadi memang sekarang manajemen kinerja kita sangat terukur, jadi kelihatan gitu mana PNS yang memang produktif, aktif, dan bisa mengikuti perubahan, akan terus terlihat gitu Pak. Oke. Saya mau nanya sebentar, bagaimana lingkungan kerja Ibu ya, berhubungan dengan lingkungan fisik ya, fisik berarti perlengkapan penunjang, kemudian lingkungan kerja non fisik yaitu berhubungan dengan pimpinan rekan kerja. Apa yang Ibu rasakan di situ? Kalau khususnya di bagian hukum ya Pak, kebetulan saya di sekretariat daerah Pak, jadi memang kita punya banyak pimpinan tinggi Pak di sini gitu. Jadi ada 7 eselon 2 di kita Pak. Oke, apa yang Ibu rasakan? Pekerjaan kita tuh akan sebetulnya gini Pak, keuntungannya adalah ketika pekerjaan kita, kinerja kita bagus, memang langsung terlihat sama pimpinan tinggi Pak. Karena kebetulan saya satu atap lah dengan pimpinan tinggi, dengan kepala bupati, wakil bupati, asisten, dan ada 7 Pak eselon 2-nya. Kalau di dinas eselon 2-nya cuma 1, kalau di sekretariat daerah eselon 2-nya ada 7 Pak. Jadi memang kalau kinerja kita bagus, kita langsung kelihatan sama pimpinan. Tapi ketika kinerja kita buruk, nah itu mah terlihat jelas ya karena di lingkungannya. Terlihat jelas Pak. Jadi tapi memang apa Pak, kalau sarana prasarana ya baik Pak, fasilitas juga baik, cuma memang kita nggak bisa, kalau dulu ada cerita apa ya PNS misalnya sering melipir gitu, kayak susah kalau di sekretariat daerah Pak. Sekarang karena sama memang, Pak di kami juga guru itu sekarang harus di lingkungan sekolah ya. Sama ya Pak ya. Iya sama Bu. Ya mudah-mudahan ya, walaupun ya mungkin sekarang diminimalisir kesalahan-kesalahan itu gitu ya Bu. Ya itulah. Tapi bagaimana tingkat kenyamanan Ibu ya dengan semangat kerja di lingkungan Bu? Karena kalau jujur Pak, kalau saya memang kalau di bagian saya sendiri memang persaingannya luar biasa ya Pak ya. Memang ketika kita memang tidak mampu untuk bersaing, agak susah gitu. Jadi persaingannya udah kerasa gitu. Jadi sekarang karena memang tolak ukurnya adalah kinerja, jadi semua orang tuh berlomba gitu Pak. Kalau di saya ya Pak begitu. Oke. Jadi tingkat kenyamanan Ibu nyaman ya Bu ya? Saya sih nyaman-nyaman aja Pak. Kalau ada masalah kadang-kadang dengan pimpinan ya terkait ya ada sih Pak. Jadi maksudnya tapi ya sejauh ini sih bisa diatasi lebih itu ya, lebih nyaman ya. Walaupun tentu di situ kan pengawasannya langsung itu udah. Nah iya Pak, begitu Pak, betul bahasanya pengawasannya langsung. Iya, tentunya. Istilahnya pada nyingcet oke sesah Pak dia. Sangat berpengaruh ya. Tetap kebebasan terbatas ya. Kebebasan terbatas, tapi memang kinerja kita langsung terlihat Pak ketika kita memang berkompeten, mereka memang memberikan reward ya Pak ya. Adalah jadi penghargaannya ketika kita memang bekerja baik gitu. Oke, siap Bu Rini. Lebih senang Pak kita kalau berbicara dengan masalah lingkungan kerja masing-masing ya. Yo, Pak Yayat, mangga Pak Yayat ya, ramai serang Pak Yayat sih nama. Mangga Pak Yayat. Ya Pak. Oke, silakan Pak Yayat. Gimana Pak Yayat? Kalau untuk di lingkungan kerja kami kan inilah biasa Pak, kalau perusahaan kayak tempat pengolahan gas gitu. Jadi ya dari bermacam-macam kultur. Terus kalau dari segi kualitas ya alhamdulillah Pak. Oke, Pak Yayat ini dari Sumatera apa dari Bandung? Bandung Pak. Lagi kalau kerja di sana atau gimana nih? Kerja di sana, sekarang lagi libur. Oh iya, Senin ke sana ya, hari Senin. Oh ya silakan Pak Yayat. Karena liburnya kan 3 minggu Pak, kerja 3 minggu, libur 3 minggu. Online. Oh iya, silakan Pak Yayat, silakan.
Terus dari sisi KPI kita tiap itu kan udah ada aplikasinya, jadi kita udah ada cascading dari atasan kita, balik atasan targetnya kita harus mengikuti gitu. Oke. Jadi kelihatan juga kalau untuk itu mah. Oke, dukungan fasilitas, kemudian hubungan dengan rekan kerja yang lain, dengan pimpinan, bagaimana Pak Yat yang Pak Yat rasakan? Kalau untuk hubungan dengan pimpinan ya alhamdulillah baik Pak. Cuma kan kalau ada 2 pimpinan kadang ya beda satu dengan yang lain kan, kadang ada perbedaan itu aja. Yang ini pingin ini, yang itu pingin ini. Oke. Tapi kita kan harus bisa mengikutinya. Siap. Oke, yang jelas hikmahnya Pak Yat ya, kita belajar manajemen tentunya tadi itu ya ada unsur-unsur yang saling mendukung di antara kita. Sekali lagi kita memperhatikan karyawan, insya Allah kita juga diperhatikan. Tentunya dalam pimpinan ada 2 versi atau ganti-ganti, itu akan menjadi bahan pembelajaran ya. Pada prinsipnya setelah kita menjadi pemimpin, kita sudah belajar itu ilmu manajemen ya. Ini bagaimana memotivasi siswa, motivasi karyawan, teman kita ya. Bagaimana menghargai orang lain, teman kita. Itu kadang kita tidak perhatikan ya. Misalnya kepada teman kita selalu memberikan pujian, yang penghargaan bukan berupa uang saja ya, tapi penghargaan yang lain. Wah, alhamdulillah hebat, hebat, sukses nih. Nah, itu kata-kata yang memberikan semangat pada teman kita ya. Dan insya Allah apa yang kita katakan mereka catat dalam hati dan pikiran mereka ya. Dan itu penilaian yang mungkin tidak tertulis ya, insya Allah. Dan mudah-mudahan nanti Pak Yayat menjadi pimpinan tidak seperti pimpinan yang tidak mengenakan Pak Yayat ya. Iya Pak. Oke, ya siap. Masih ada ya Pak Yayat. Satu orang lagi Bu Lia ya. Mana Bu Lia? Siap Bapak, atur nuhun. Mangga Bu Lia, santai. Aduh Bapak deg-degan. Santai Bu, kita mah sama-sama nih. Saya merasa bahwa Bapak Ibu menjadi sumber inspirasi ya buat saya. Sama saya juga mungkin lihat dari ini satu level dengan kita. Jadi nggak ada di sini Bu. Saya ingin sharing saja. Mangga Bu Lia. Ya Pak, sejauh ini ya Pak untuk kinerja ASN sama sih kayak Teh Rini, kayak Pak Agus, semua hampir sama tentang aturan-aturannya Pak. Cuman yang di tempat kerja di inspektorat sendiri adalah merupakan suatu aparat pengawasan ya Pak ya, kebanyakannya Pak. Kita di sini dituntut untuk menjadikan individu yang benar-benar survive Pak, untuk bisa membenahi dalam pengawasan yang pengawasan tentang segala kegiatan ya Pak ya. Semoga amanah Pak. Siap Bu. Siap. Karena saya juga belum lama sih Pak pindah ke inspektorat juga, masih dalam pembelajaran Pak, begitu. Oke, saya ingin tanya bagaimana kenyamanan yang Ibu rasakan dari rekan kerja, kemudian dari pimpinan Ibu, bagaimana yang mungkin ada menurut pandangan Ibu sesuai dengan manajemen ini ada hal yang kurang atau mungkin sudah bagus ya, silakan Ibu. Sejauh ini Pak, saya kira baik-baik aja. Pimpinan selalu memberikan masukan-masukan, begitu juga untuk senior-seniornya Pak, memberikan pembelajaran gitu Pak. Jadi baik sih Pak untuk ini. Pokoknya rahasia ada di Bu Lia ya. Begitu Pak. Ya tenang Bu ya. Nggak bisa dibuka ya Pak ya. Oke lah ya, saya paham ya Bapak Ibu. Yang jelas ya sebetulnya ya kita nggak enak juga ya kalau ada kesalahan. Yang jelas tadi itu Bu ya, mengapa saya tanya bagaimana kenyamanan Bapak Ibu. Yang saya paham yaitu apakah pimpinan menghargai kita, ada perhatian kita,
bagaimana keramahannya, ya kadang-kadang kan pimpinan manyun, ya ketemu kita juga merasa pimpinan. Itu kan hal-hal yang sebetulnya yang beliau tidak sadar, ya. Padahal ketika kita diberi keramahan oleh beliau, kita malah malu gitu ya, malu bekerja tidak baik, ya malu dengan ini. Ya insya Allah, ya. Kemudian sama juga rekan-rekan kerja juga kita kadang punten di lingkungan organisasi ada ya yang istilahnya orang itu tidak mau berkomunikasi dengan yang lain. Dia merasa berprestasi sendiri gitu ya, tidak menghargai orang lain termasuk kita ya. Kita kadang-kadang minta informasi atau pencerahan tentang apa yang kita kerjakan juga kayaknya sulit ya, egonya tinggi. Nah itu ya tidak sesuai dengan manajemen yang kita pelajari. Baik Bapak Ibu, saya senang dengan apa yang informasikan walaupun ada resiha-resiha tertentu yang jelas nanti Ibu menjadi pelajaran buat Ibu. Kuliah ini adalah kita mengungkap teori yang disampaikan oleh para ahli Bapak Ibu, tapi di lapangan bisa jadi kita membuat teori sendiri Bapak Ibu ya. Di lapangan ada temuan-temuan baru yang tidak bisa ditemukan dalam teori. Ini secara teorinya seperti ini. Oke Bapak Ibu, di sini ada pemahaman ya yang tadi sebetulnya dijelaskan di atas ya. Jadi apa itu manajemen kerja, saya kira tadi sudah disampaikan ya, bahwa ada terjadinya yang paling utama adalah proses komunikasi ya Bu ya, komunikasi kerja. Ya kita memberikan instruksi itu juga komunikasi kerja. Kemudian kita mengadakan evaluasi itu komunikasi kerja. Yang jelas di mana manajemen adalah pengelolaan bagaimana organisasi itu menjadi sukses dalam mencapai tujuan itu ya Bu, baik pemerintahan atau organisasi maupun perusahaan. Kemudian di sini juga ada kesimpulan yang lain bahwa tingkat pencapaian kerja dalam suatu organisasi secara memuaskan pada dasarnya sebagai dasar tergantung pada kualitas manajer ini paling utama dan sumber daya manusia ya, dan didukung oleh sarana-prasarana atau sumber daya lain. Jadi ada 3 aspek yang perlu kita pahami. Yang pertama kualitas manajer. Saya yakin Bapak Ibu nanti setelah mengikuti kuliah ini tentu bagaimana memahami apa itu manajer, bagaimana proses manajer, kemudian apa yang harus dilakukan, dan pada intinya jiwa attitude Ibu akan terbangun dengan mata kuliah ini insya Allah ya, terutama bagaimana kita menghargai orang lain ya Bapak Ibu ya. Ibu perhatian terhadap bawahan itu penting sekali karena mereka juga akan memperhatikan kita. Kemarahan tidak memberikan penyelesaian, tapi justru akan memberikan luka yang akan mengacaukan suasana organisasi itu ya. Ya di beberapa hal mungkin kita bisa menemukan pimpinan manajer yang emosional ya. Tentunya ada seperti itu, pekerjaan cepat selesai tapi tidak ada kepuasan dari seorang karyawan ya. Kita dengan tangan besi harus selesai gini dan selesai itu ya, mencapai tujuan, sampai ketuntasan ya, tapi satu hal yang kita tidak akan dapatkan dari mereka yaitu kepuasan kerja. Maka kepuasan kerja menjadi aspek penting dan itu menjadi menjadi variabel yang juga Ibu bisa teliti ya. Selain tadi ya komunikasi ya, kemudian tadi lingkungan kerja sudah bisa ditemukan Bu, itu kepemimpinan, kemudian kepuasan kerja. Itu menjadi bahan buat Ibu nanti cari sumber-sumber yang lain untuk mendukung itu. Jadi kepuasan itu penting bukan saja karyawan di perusahaan tetapi juga pegawai termasuk kita. Bagaimana kepuasan itu bisa terwujud ya, tentunya pada intinya adalah kita syukur dengan apa yang kita dapatkan. Itu akan memberikan kepuasan yang hakiki Bu ya. Nah, gitu. Kita tidak akan puas jikalau keinginan kita melebihi kapasitas kita. Selanjutnya seorang manajer dapat didefinisikan adalah sini ya, sebetulnya tadi juga ini cuma ini untuk
mengingatkan kembali apa yang kita bahas di atas ya. Pada dasarnya adalah bahwa seorang manajer merupakan unsur penting dalam organisasi ya, dalam melaksanakan tugas-tugasnya ya. Kemudian lengkap sekali di dalam rekan-rekan mahasiswa bahwa latar belakang paling banyak di pemerintahan ya, ada di sini alhamdulillah dari perusahaan ya. Bu Dina juga akan menambah wawasan yang lain insya Allah. Kemudian bagaimana perilaku SDM terhadap kinerja ya, perilaku individu atau SDM terhadap kinerja. Nah, dalam hal ini tentunya ada persepsi awal dan ada hasil usaha ya. Akhir ya. Yang pertama secara kepribadian ya, kepribadian seseorang itu diawali dari persepsi dalam bidang pekerjaannya itu sendiri ya. Bagaimana persepsi dia terhadap pekerjaan yang dilakukan pada saat ini ya. Tentunya bisa jadi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, tapi dia sangat senang, atau mungkin sesuai dengan itu juga akan memberikan tingkat kepribadian yang biasa. Tentunya kepribadian ini juga akan didukung oleh hasil pembelajaran yang dipelajari dalam perusahaan atau organisasi perusahaan ya, dalam perusahaan atau organisasi itu ya. Jadi kita dalam hal ini secara pribadi tidak bisa berhenti dalam belajar. Mau tidak mau tentu harus belajar. Apalagi pengaruh kita sekarang lebih mudah ya. Apapun lebih mudah sekarang ya. Kesulitan apapun kita tinggal klik ya. Semua permasalahan bisa diatasi dengan baik ya. Kemudian tentunya secara pribadi kita juga harus memiliki motivasi ya. Sebetulnya apa ya motivasi kerja kita dalam hal ini? Tentunya yang akan menjadi motivasi berbagai macam. Apabila kita sudah berkeluarga, tentunya keluarga itu akan menjadi motivasi kita. Anak kita akan menjadi motivasi kita ya. Bahkan penghargaan dari pimpinan juga akan menjadikan motivasi kita. Nah, dari dukungan-dukungan itu maka muncullah upaya kita ya. Dari motivasi itu akan muncul usaha kita. Bagaimana mencapai harapan tersebut ya, muncullah usaha kita ya. Dan disitulah perilaku dalam menyelesaikan suatu pekerjaan akan muncul yang akan berdampak pada performan ibu ya. Jadi performan kita itu didukung oleh pertama adalah persepsi kita yang berawal dari bisa jadi kesesuaian antara pekerjaan dengan kita atau tidak sesuai tapi kita merasa senang. Kemudian didukung oleh pembelajaran, kemudian motivasi kita yang dimotivasi adalah lingkungan yang di sekitar kita baik intern maupun ekstern di dalam diri kita ya. Dalam diri kita misalnya dalam pekerjaan ini bahwa kita adalah berniat semua pekerjaan kita adalah ibadah ya. Nah, kalau sudah muncul dari dalam diri itu akan berikan kekuatan motivasi. Begitu juga dari orang lain, yaitu bisa jadi anak, istri, kemudian pimpinan ya. Itu akan menjadi ikhtiar kita ya dalam upaya mencapai tujuan pencapaian kinerja. Nah, tentunya dalam hal ini pencapaian kinerja itu akan muncul ya. Kemudian reward dan hasil evaluasi ya. Diusahakan Bapak Ibu ya, jangan terlalu banyak memberikan punishment, tapi usahakan reward. Reward verbal dan non verbal itu harus dimunculkan. Ketika seseorang
berhasil, Bapak Ibu jangan ditunda. Wah, saat itu juga harus disampaikan. Wah, hebat Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyelesaikan ini. Itu lebih enak. Insya Allah kita akan memberikan motivasi yang kuat terhadap mereka, ya. Dan evaluasi juga harus dilakukan, ya untuk menentukan bagaimana seandainya dalam hal pekerjaan ini sudah baik, tentunya harus dipertahankan dan lebih baik lagi. Dan kalau ada kekeliruan tentunya akan diperbaiki Bapak Ibu. Nah, disitulah akan memberikan feedback yang baik terhadap persepsi kita terhadap pekerjaan itu. Insya Allah jika hal ini dilakukan secara berurut, ya, terutama di sini muncul adalah yang paling harus kita tonjolkan dalam bagan ini adalah terutama pembelajaran dan motivasi Bapak Ibu, ya. Kita harus terus belajar untuk meningkatkan kemampuan kita. Ini adalah salah satu upaya Bapak Ibu mengikuti pembelajaran S2 ini untuk meningkatkan kepercayaan dan kemampuan Ibu, ya. Insya Allah setelah Ibu nanti di belakangnya ada MM, itu beda Bu, ya. Nah, ini harus dijaga Bapak Ibu, bukan saja hanya tempelan huruf di situ, tapi paling tidak kepercayaan Ibu akan muncul. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk juga ya motivasi ya Ibu, ya. Ini perlu, kita harus ada motivasi, ya. Kalau kita sudah lemah gitu, ya. Apa sih motivasi kita pada kesempatan ini? Tentunya seandainya kita tidak mendapatkan motivasi dari pimpinan, kita lirik ya keluarga kita, anak kita, ya. Mungkin sekolah dan sebagainya, itu akan memberikan semangat yang tinggi. Kita mungkin lelah di pekerjaan, tentunya kalau melihat anak kita atau suami kita, itu akan memberikan motivasi yang baik Bapak Ibu, ya, pengaruh yang baik. Kita cari sumber motivasi di lingkungan kita, tidak berupa nominal saja, ya. Tentunya juga ada yang masih belum punya istri atau suami, tentunya motivasi berupa money, ya, uang atau kompensasi itu diperlukan Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah berkeluarga, mungkin motivasi kita beralih bukan itu saja, ya. Insya Allah sepanjang kita merasa diri kita adalah berharga, insya Allah semuanya akan berhasil dengan baik. Kemudian ada konsep manajer yang terutama dalam keluhan-keluhan untuk menjalankan perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan tugasnya. Ini ada beberapa hal Ibu Bapak Ibu, ya, yang dikeluhkan seorang manajer atau supervisor. Di antaranya para atasan mereka tidak mengerti kesulitan-kesulitan pekerjaan stafnya. Nah ini nih Bu, ya, pokoknya mah beres, harus diselesaikan. Nah, biasanya ini tidak kurang menghargai setelah kita menyelesaikan, ya. Maaf kalau kami misalnya staf, ya, yang kerjanya mengetik dan sebagainya, membuat SK atau apa, ya, rancangan pekerjaan, ya biasanya karena orangnya tidak mengerti IT, itu kurang menghargai, ya. Nah, kita yang tahu bagaimana sulitnya IT, ya, itu akan memberikan penilaian yang baik Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi apa yang dikerjakan oleh karyawan kita harus tahu persis, ya. Maaf kalau seseorang misalnya kenapa ini punten, misalnya batu berlian ini sangat mahal sekali, ya. Kenapa mahal sekali? Itu yang membuat mahal itu adalah mungkin kelangkaan dan keunikannya, termasuk pekerjaan ini, ya. Nah, kenapa orang itu tidak, misalnya ketika melihat batu mulia itu kayaknya cuma batu, itu cuma karena tidak tahu, ya. Nah, itu juga pekerjaan, ya. Bapak Ibu menghargai karyawan dan Ibu tahu bagaimana kesulitan pekerjaan itu akan memberikan dampak positif terhadap karyawan. Permasalahan lain, mereka diberikan perintah-perintah yang bertentangan dan berkonflik. Nah ini nih, ya, tentunya oleh Pak Agus ini dialami ini mah, Pak Agus, Pak Agus di Sumba, ya. Nah, ini dialami, mereka diberikan perintah-perintah yang bertentangan dengan dan berkonflik. Ini cocok dengan Pak Agus. Iya Pak Agus, ya. Nah ini nih, ya, tapi ya Pak Agus bagaimanapun kan tugas, ya.
itu ya tugas. Kemudian kita memang ada SOP-nya, kita mengikuti. Tapi kan di lingkungan masyarakat kita tidak bisa seperti itu ya. Nah, ini yang akan membuat konflik hati kita dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian posisi mereka pada bagian yang bersangkutan sering melampaui wewenangnya dan memberikan institusi-institusi kepada bawahan tanpa melakukan konsultatif. Nah inilah ya, jadi seenaknya memberikan tugas kepada karyawan yang tentunya tidak diukur dengan kemampuan mereka ya. Nah Bu Dinar mungkin ya resep-resep yang dari Bu Dinar harus dipraktikkan dulu ya Bu Dinar ya. Ini kerjakan ini, mereka belum punya kemampuan apa-apa ya. Nah juga itu harus kita pokoknya nikmati Bu ya dengan suasana yang keluarga, suasana yang enakan, sesulit apapun kita akan bisa menyelesaikan dengan baik. Kemudian institusi-institusi yang diperoleh dari atasan sering tidak cukup jelas. Nah, instruksi Bu, mungkin ya ini bukan institusi, instruksi maaf, mungkin salah ketik. Instruksi yang diperoleh dari atasan sering tidak cukup jelas. Ya, ini kadang-kadang Ibu ya, kita harus maklumi atasan kita terlalu sibuk ya kegiatan sehingga instruksinya kurang jelas. Saya senang ketika maaf ya saya punya wakil ada 4 orang ya, ketika berbicara pekerjaan udah selesai itu wah luar biasa. Ada yang respect terhadap informasi ya. Misal kita mengobrolkan ini mereka sudah paham jadi nempel terus. Nah ini kalau mereka sudah enak dengan kita Bu pasti akan nempel. Tapi jangan salah, kalau mereka sudah takut dengan kita itu akan memberikan pencerahan mereka tersumbat ya. Nah kalau kita berbicara ini ini misalnya Bu Dina saya ingin ini konsep mereka sudah paham langsung jadi tidak detail gitu. Nah ini nih hal-hal yang seperti ini yang harus kita lakukan. Tapi instruksi-instruksi yang tidak jelas akan memberikan mereka kebingungan. Kemudian adanya perubahan-perubahan kebijakan yang mempengaruhi pekerjaan mereka tanpa diberitahukan alasannya. Nah ini juga ya, jangan sampai ada perubahan-perubahan perintah dan sebagainya. Ya terutama kita di institusi ya, dari institusi pemerintahan, kadang punten ada informasi yang tentunya ada perubahan perintah ya kebijakan. Kemudian kita tidak tahu alasannya ya. Nah ini jangan sampai Bapak Ibu kalau jadi pemimpin harus jelas alasannya. Misalnya mau ditugaskan kemana ya tentang tahu-tahu kita tidak jadi padahal persiapan kita sudah izin keluarga dan sebagainya, tapi tidak jadi, ini akan menjadi masalah buat kita. Tidak tahu alasannya apa ya. Ternyata ada yang tidak suka kita ditugaskan di luar Jawa atau ke luar negeri, itu kan masalah ya. Tapi atasan tidak memberitahukan. Kemudian tidak cukup fleksibel untuk menghadapi para atasan mereka untuk memperoleh keterangan atau ya itulah ketakutan ya. Jadi tidak fleksibel, mereka takut padahal ini masalah yang besar tentunya harus diatasi oleh bersama antara karyawan dan atasan ya. Tapi karena mereka ada rasa takut ya, akhirnya mereka tidak berani untuk hal tersebut. Kemudian tidak cukup mempunyai otoritas untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Ya ini sehubungan dengan kepercayaan Bapak Ibu ya. Jadi kepercayaan atasan terhadap kita tidak dirasakan oleh seseorang ya. Dan kita tidak punya kemampuan otoritas mengerjakan suatu kebijakan ya. Mengambil kebijakan. Misalnya udah ada kita pagu ini, tapi di lapangan atau mungkin di dalam prakteknya kita harus melakukan tindakan yang lain gitu. Tapi kita tidak berani, padahal akibatnya menjadi kurang baik ya. Nah, itu akan menjadi masalah. Kemudian yang selanjutnya tidak ada pengertian jelas mengenai di mana dan bila mana otoritas itu dibuat ya, yang akan memberikan keputusan dan memberikan perintah-perintah. Nah, ini juga pokoknya ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh pimpinan kita tentunya akan memberikan dampak yang kurang baik. Kemudian efektivitas, oke, saya berhenti dulu ya, supaya kita berjalan. Jadi saya berhenti istirahat, Bapak Ibu menyampaikan.
dari kasus-kasus yang tadi, Bapak Ibu, hal mana yang Bapak Ibu alami ya, sehingga menjadi halangan buat Ibu dalam melakukan pekerjaan. Silakan Bapak Ibu. Tadi permasalahan yang dihadapi dalam organisasi ya, silakan ditanggapi dan apa yang menjadi masalah di lingkungan Ibu. Bapak ya. Silakan. Izin Pak. Oke, Ibu. Paling Pak, kalau saya sih ngadepin masalah yang seperti tadi diungkapkan. Siapa ini Bu? Sama Rini Bu. Pak Rini Pak. Ya Bu Rini ya. Oh, silakan Bu Rini. Ya. Jadi kayak atasan tuh ya Pak ya. Kalau di saya tuh kadang-kadang suka pengen cepat gitu ngerjain. Jadi kalau tadi dikaitkan dengan materi yang Bapak sampaikan, mungkin ada atasan yang kalau hari itu tuh saat itu harus saat itu gitu Pak ngerjain tuh. Mungkin itu aja permasalahannya sih Pak. Jadi kadang-kadang kita yang iya, jadi kan karena sekarang kan kita by system ya Pak, apa-apa by system, mau dia terkait dengan keuangan, perencanaan apapun. Jadi kadang kitanya memang SDM, kitanya ready gitu, tapi sistemnya tuh kadang-kadang karena mungkin betul Bu. Ya, apalagi kalau kita di awal kita tuh kan sekarang pakai sistemnya tuh terpusat ya Pak, kayak Iya kan kadang-kadang punten loading sistem kan. Nah itu Pak, karena kan mungkin banyak yang pakai ya. Oke. Jadi tapi kadang pimpinan tuh suka nggak mau tahu gitu Pak. Ya itu Ibu Rin ya. Itu akan menjadi pembelajaran buat kita. Jadi tidak semua lancar ya. Yang itu Pak, jadi mungkin itu aja sih Pak permasalahan yang kadang kalau pimpinan pokoknya nggak mau tahu, pokoknya harus beres gitu ya Pak. Itu. Jadi kita harus mengatasi masalah tersebut bagaimanapun caranya ya. Tentunya akan kita kesibukan. Saya kira di situ Bu Rini tidak sendirian, tapi bisa berusaha dengan yang lain karena ini takut tidak selesai kan Bu Rini ya. Iya ya, Pak. Jadi minta tolong juga, bahkan maaf ya kadang-kadang anak terlibat. Betul Pak. Jadi kadang kalau ada kondisi hat-trick di mana kadang-kadang di kantor lagi penuh kerjaan, di rumah sementara kan ibu ya Pak ya, ibu rumah tangga. Kadang-kadang tugas kuliah juga play semester kemarin tapi alhamdulillah nilainya bagus sih. Ada yang kelewat lah 1-2 gitu. Oke ya Bu. Nanti perjuangan Pak. Iya. Ya ini kan hidup ini perjuangan Bu. Hidup ini kita ini akan mengalami kesulitan dunia ya. Jadi setiap langkah kita ini adalah ujian. Ibu juga bisa kuliah ini ujian ya. Nanti jangan sampai ada kesombongan di antara kita ya. Tapi justru semakin meningkat pengetahuan, semakin memahami apa sebetulnya hidup ini ya. Oke Bu Rini, mangga yang lain silahkan. Apa yang sesuai dengan di lingkungan Ibu ya, masalah-masalah yang tadi. Atau mungkin ada yang lain yang tidak disebutkan dalam hal ini. Silakan, yang lain. Izin Pak, saya mau menyampaikan di kondisi di perusahaan saya. Bu Dinar ya, Bu Dinar ya. Ya Pak. Ya, silakan. Ini adanya perubahan yang memang mendadak Pak, kadang. Ya, perubahan yang kadang mendadak. Nah, ada yang membatalkan Bu Rini. Bukan membatalkan. Jadi misalnya Pak ada penambahan atau ada perubahan menu atau apa. Nah, ada perubahan yang jadwal juga terkadang. Nah, itu yang kadang memang harus cepat kita sampaikan ke ini ya Pak ya, ke pekerja. Itu yang kadang-kadang mungkin ada ini ya, ada keterbatasan dari pekerja yang berarti ini harus gini, ada rubah lagi kita semua. Jadi nah itu mungkin jadi ada sedikit konflik kecil yang terjadi mungkin Pak ya di intern perusahaan. Itu kadang itu yang sering terjadi Pak, tapi masih dari sisi ada sisi positif dan negatifnya mungkin ya Pak ya kalau kayak gitu. Jadi yang kita hadapi ya kita tahu, jadi karyawan ini sigap enggak untuk menghadapi perubahan. Nah, kita untuk mengontrolnya juga bagaimana kita memang harus tetap terus mantau tuh benar Pak gitu. Jadi setiap perubahan-perubahan tuh harus cepat gitu. Kita harus terjun langsung lihat tuh karena ini berhubungan langsung dengan customer ya Pak ya. Jadi kita harus langsung pantau gitu Pak setiap perubahan-perubahannya. Jadi itu aja Pak kalau yang di saya pernah terjadi itu. Ya Bu Dinar, karena Bu Dinar itu posisinya sebagai owner lah ya. Ya tentunya ya pendekatan yang harus baik gitu ya. Ya Pak. Memahami insya Allah kalau mereka sama Ibu
hormat dan menghargai, ya, mereka akan tenang, tidak panik ya, gitu Pak. ya. Iya, kadang-kadang mungkin karena perubahan mereka jadi, aduh gimana Bu? Ya, Ya udah ini aja. ya, Jadi kita gitu. pelan-pelan aja kita susun lagi gitu. Jadi gitulah Pak. Oke, Tuh. ya, Bu Dinar karena posisinya sebagai manajer tentunya sikap Bu Dinar harus tenang gitu ya. Nah, kemudian ya mereka juga tidak panik. Itu yang perlu. Tapi kalau posisinya seperti kami ya sebagai bawahan itu lain Bu Dinar ya. Seperti tadi Bu Rini tidak mau tahu segera selesai. Wah, panik. Saya juga merasa bahwa IT saya tidak begitu maksimal ya. Cari guru yang bagus ya. Kemudian itu masalah yang kedua ya, loading gitu ya. Susah itu. Sedangkan hari ini harus selesai, harus diupload ya. Nah, itu juga permasalahan yang harus diketahui oleh Bu Rini sebagai manajer perusahaan Bu Rini ya. Nuhun. Ya, mangga silakan yang lain. Masih? Nggak ada masalah, mangga. Pak. Oh, mangga, Pak Agus, mangga. Kita aja Pak. Oke. Pada dasarnya sama, mungkin kebanyakan di sini itu rekan-rekan lainnya jadi mengangkat kecuali Bu Dinar mungkin ya. Lebih ke owner ya, manajemen. Ya. Ya. Permasalahan memang sih setiap instansi itu masing-masingnya. Cuman kalau dasarnya memang terstruktur dari suatu organisasi itu memang dasarnya dari suatu keputusan kebijakan pimpinan. Oke. Yang rasakan sekarang itu kebetulan ada aturan yang mungkin jika katakan misalnya baru itu Permenpan nomor 7 tentang apa itu penyederhanaan suatu birokrasi sistem. Nah di sini yang saya rasakan itu sejak susunan sistem organisasi yang lama dan lahirnya regulasi yang baru itu ada yang mungkin dirasakan pribadi saya mungkin dari suatu saya tempat bekerja yang tadinya mungkin dalam suatu struktur organisasi tersebut biasanya pengawasan atau dalam penilaian kinerja satu bawahan itu ada birokrasi yang harus dilalui. Sekarang lebih jabatan tertentu langsung oleh pimpinan paling teratas gitu Pak. Nah dalam suatu pekerjaan itu mungkin membutuhkan suatu komunikasi yang luas, tetap kan walaupun satu bidang ini berkaitan ada hubungannya. Nah yang saya rasakan itu dengan ada aturan tersebut Permenpan nomor 7 tentang ini kadang-kadang dalam suatu komunikasi itu menjadi bisa jadi kurang karena aturan dia mempunyai regulasi dasar ini, jadi dia punya bukan ego saya punya dasarnya ini, tetap kita maksudnya ke aturan ini gitu. Nah yang saya rasakan seperti itu yang sekarang mungkin kedepannya lebih ditingkatkan apa maksud dari tujuan aturan tersebut juga untuk lebih mengefisienkan suatu hasil kerja atau kinerja suatu organisasi dan manajemen tersebut Pak. Yang rasakan sekarang mungkin karena tidak ditunjang oleh kadang-kadang yang tadi disebutkan oleh Bu ini suatu pimpinan itu memang membutuhkan kecepatan waktu yang singkat, cuman tidak didukung dengan sumber daya baik sarana prasarana yang pendukung, koneksi terkendala gitu Pak. Tapi tentu kita harus cepat dan itu selesai gitu. Nah itu Pak yang rasakan mungkin saat ini, mungkin kedepannya mungkin lebih baiklah dalam hal-hal yang mungkin dibutuhkan oleh suatu organisasi. Baik dalam mungkin ada anggaran mungkin terbatas karena untuk memenuhi suatu kebutuhan sarana tersebut. Tapi terkadang suatu perencanaan tersebut belum juga kita selesai untuk memahami atau membutuhkan, tiba-tiba datang lagi inovasi tersebut belum tentu siap untuk dilaksanakan oleh seluruh karyawan atau ASN di lingkungan daerah tersebut. Ya mungkin maksudnya bagus sih untuk inovasi lebih bagus, teman terkadang tidak didukung dengan sarana dan prasarana, terus koneksi untuk internet juga tidak mendukung, akhirnya ya bisa aja
yang dituntut oleh suatu pimpinan ingin kerja cepat, tuntas dalam suatu tempo yang ditetapkan, mungkin bisa aja menjadi kerepotan juga, jadi malah bukan selesai. Gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Memang terjadinya perubahan kebijakan atau aturan. Kadang kita tidak siap, belum siap ya Pak Gus ya. Iya Bu, ya gitu Pak. Dengan SDM di lingkungan kita, kemudian memang alat pendukung yang juga tidak memberikan dukungan yang baik ya. Ya tentunya apapun yang terjadi, tentunya kita harus dalam keadaan siap ya Pak Gus ya. Betul Pak. Kita harus mengikuti apa yang harus dilakukan, terutama kebijakan yang diberikan oleh atasan ya. Nah, kita sebagai bawahan tentunya harus sigap dengan instruksi itu. Tapi ingat, kalau seandainya kita posisinya sebagai manajer atau pimpinan juga harus memahami di lapangan, itu yang perlu kita pahami. Ya, jadi bukan saja misalnya harus berubah-ubah, itu tidak. Harus ada sosialisasi, harus ada penerapan secara berjenjang gitu ya. Karena kita ya termasuk sekarang perubahan, misalnya pencapaian kinerja daftar hadir saja sudah sekarang sudah baik gitu ya. Bagus Pak. Ya, alhamdulillah gitu ya. Tapi kan masih di antara guru masih shock gitu ya. Artinya mereka yang tidak biasa disiplin, masuk pagi kemudian pulang juga sesuai, ini akan tak biasa mereka. Tapi kita sebagai pekerja yang selalu disiplin nggak masalah. Memang kita biasa seperti itu. Ya, dan aturannya dari masuknya harus jam 7 dan keluar jam 4 itu udah dari dulu gitu. Kenapa harus repot gitu? Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah yaitu konektivitas dari mobiling itu kurang bagus. Mereka udah ngasihin berangkat dari misalnya 5:30 udah jam sampai di kantor. Tapi susah masuknya, itu yang jadi masalah juga ya. Sehingga harus ada surat pengganti bahwa belum bisa masuk data. Ya, terima kasih Pak Agus ya. Oke, mangga yang lain. Mungkin cukup ya, kita punya waktu 10 menit lagi. Saya akan menginformasikan yang lain ya, terutama untuk kuis dan tugas mungkin ya. Kita lanjutkan. Silakan, barangkali ada yang mau menyampaikan sebelum dilanjutkan. Ada? Ayo. Ya, Pak. Iya Pak. Ya. Gini Pak ya, kalau di inspektorat sendiri Pak, kadang yang jadi kendalanya itu kan terkait peraturan ya Pak. Ya. Masa pemeriksaan untuk kan kita melaksanakan pengawasan ke OPD, kecamatan dan desa-desa, biasanya terkendalanya itu berbenturan dengan aturan-aturan Pak, yang mungkin penyampaian aturan tersebut itu belum mereka dapatin Pak. Ya. Jadi masih ada dalam pemeriksaan itu ada bukan ketidaksesuaian Pak, ketidaklengkapan Pak. Ya. Jadi kita itu ke atasan menjelaskannya secara, ya atasan kan tidak mau tahu, bukan tidak mau tahu ya Pak, harus misalnya harus beres gitu ya. Tapi kita juga tidak mau mengintimidasi ke OPD atau ke desa-desa. Jadi istilahnya mah kita tuh lauk na benang cai na herang Pak gitu. Iya Bu. Sejauh ini kita memeriksa tapi kita mengasih solusi lah Pak gitu. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Saya mendapat arahan ya ketika tim inspektorat pemeriksa juga itu, saya malah ya terima kasih kepada mereka. Ya tentunya yang namanya diperiksa ya Bu ya, waduh udah deg-degan mereka itu. Nah, saya memberikan ketenangan buat mereka bahwa ini bukan pembinaan ya, evaluasi kita apa yang salah gitu ya. Alhamdulillah kami mendapat arahan dari teman-teman dari inspektorat itu Bu, betul ya. Kadang-kadang kami keliru dalam membuat laporan, yaitu kelengkapan ya, ya. Itu luar biasa ya, mereka sangat detail sekali. Iya. Betul Pak. Sementara saya juga mengenalkan teman-teman ya, itu ya kadang ikut belajar dengan mereka.
ke saya ya diberikan informasi bahwa ini adalah pembinaan, ya kita jangan sampai salah, nanti diperiksa oleh BPK ya, gitu. Nah itu Bapak Ibu, ya itu Bu Lia itu orang yang membina kami mungkin ya di STPD. Tentunya harus menguasai kebijakan-kebijakan yang ada ya. Iya Pak, jadi kebijakan yang baru tuh harus benar-benar dipahami Pak. Iya betul. Setiap tahunnya berubah. Iya. Atur nuhun Bu Lia ya. Iya Pak, sami-sami. Ya tentunya tugasnya berat membina kami ini di bawah yang harus benar membuat laporan. Ya kadang-kadang kita melakukan sudah ada dokumennya namun ya salah gitu, tidak sesuai dengan kebijakan yang ada. Ya, oke, masih ada yang lain? Silakan. Oke, Bapak Ibu, kalau cukup saya ingin memberikan dulu informasi. Saya ingin bahwa pembelajaran kita seperti ini. Ini masih ada materi yang ke bawah, tapi ya Bapak Ibu bacalah di ini. Nah, dalam mengisi kuis Ibu, Bapak baca dulu modul lah sedikit lah. Ya karena dari situ ya soal modul. Kemudian ya alhamdulillah untuk angkatan ini tugas itu hanya di pertemuan 6 dan 16 ya Bu. 14 kalau nggak salah. Ya, jadi kalau dulu ya setiap pertemuan itu ada tugas. Sekarang cuma kuis ya. Dan saya paham kesibukan Bapak Ibu ya. Tapi komunikasi ya Bu ya, penting komunikasi. Kalau Ibu misalnya dalam melaksanakan ini ada tugas luar dan sebagainya sehingga tidak bisa melakukan pengisian kuis atau tugas. Nah, diupayakan bahwa Ibu komunikasi dengan saya. Saya memahami bahwa Bapak Ibu untung bisa menyisihkan waktu seperti ini juga ya. Sulit Bapak Ibu ya. Saya sangat hormat sekali kepada Bapak Ibu dalam waktu senggang, dalam kesibukannya bisa menambah pengetahuan dalam kegiatan ini.